tafsir Al-Marawi. Diawali dengan terjemahannya. Ya Bani Israel, ayat 40. Hai Bani Israel, udhkuru ni'mati, ingatlah nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku karuniakan kepadamu. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, dan hanya kepada pula hendaknya kamu takut. Ayat 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah masjid itu subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, utamanya kekuatan iman dan Islam, dan utamanya kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa menghadiri jamaah sholat subuh, dan insya Allah dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh. Dan hari ini atau pagi ini Ustadz kita, Ustadz Furqon Hasbi, telah hadir di tengah-tengah kita. Sholawat dan salam semoga kita tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat subuh yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, setelah kita jamaah subuh, kemudian dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh. Untuk menyingkat waktu, marilah kajian ba'da subuh Jumat 11 Oktober 2024. 11 hari lagi kita akan ada perubahan di negeri ini. Dan marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Furqon Hasbi kami persilakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita mengawali berbanyak syukur pada Allah Ta'ala dan juga berbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam baik melalui Al-Quran, perkataan maupun keteladanan. Untuk hari ini tanggal 7 Rabiul Awal, 7 Rabiul Akhir, 1446 Hijriah, atau bertepatan dengan 11 Oktober 2024. Terbitnya berdasarkan jadwal itu jam 5:13. Tapi nanti kita tambah ya waktunya setelah terbit biar bisa sholat suruh, ya insya Allah sampai 5:30 ya. Jadi tambah kira-kira 15 menit ya. Tapi kalau mau lebih cepat lebih baik ya, berarti sampai jam 5:23 itu kita sudah bisa berhenti untuk menunaikan selanjutnya sholat syuruk, dan
waktu awal duha. Nah, yang terpenting setelahnya itu sarapannya itu. Nah, mudah-mudahan yang menyediakan yang mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Amin ya Allah. Jamaah yang berbahagia, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu surat Al-Baqarah, yang hari ini kita sampai pada ayat 39. Sudah selesai belum? Sudah ya. Berarti kita masuk ayat 40 ya. Baik, kita buka di halaman 96 di buku. Itu ayat 40 dalam satu paketnya sampai ayat 43. Jadi ada 4 ayat yang akan kita baca. Yang setelah ayat kita baca, nanti terjemahannya, keterangan ringkas, lalu tafsir ayat per ayat atau penggalan beberapa ayat, sampai nanti pada halaman terakhir nanti agak panjang ini, yaitu sampai halaman 103. Mudah-mudahan dalam 45 menit ke depan bisa kita selesai membacanya, insyaallah. Kita mengawali dengan membaca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأقيموا الصلاة
sampai 43 yang tentunya kita tidak bisa menghitung hurufnya, tapi kita sudah mendapatkan banyak ya, kebaikan dari huruf-huruf yang kita baca di dalam ayat-ayat tersebut. Mudah-mudahan pagi kita sudah mendapatkan limpahan pahala, amin ya rabbal alamin. Akan lebih baik lagi kita pahami ayat-ayat ini dengan melalui terjemahan dan penjelasannya dari kitab Tafsir Al-Marawi. Diawali dengan terjemahannya. Ya Bani Israel, ayat 40. Hai Bani Israel, uzkuru ni'mati, ingatlah nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku karuniakan kepadamu. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku lah hendaknya kamu takut. Ayat 41. Dan berimanlah kamu kepada apa yang aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada padamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga murah, dan hanya kepada akulah hendaknya kamu bertakwa. Ayat 42. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Ayat 43. Dan dirikanlah sholat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Demikian terjemahan dari 4 ayat 40 sampai 43. Kemudian sebelum masuk pada keterangan ringkas, sedikit pengantar. Ayat ini menggunakan bahasa panggilan, ya, istilahnya an-nida, ya wahai. Jadi ayat ini seperti mengajak pendengarnya untuk menyimak, ya, seperti dipanggil. Ya, di sini ya Bani Israel, yang diajak bicara adalah Bani Israel. Nah, Bani Israel ini sebenarnya keturunan yang cukup panjang rentetan nasabnya, karena asal usul kata Israel dari salah satu nama, ya, putra dari Nabi Yakub, ya. Jadi Israel itu adalah alias Yakub, dari salah satu dari putra Nabi Ishak, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di sini yang diajak bicara adalah keluarga besar Bani Israel, yang waktu Nabi Muhammad SAW mendapatkan ayat-ayat Al-Quran, ini mereka masih hidup di lingkungan Madinah. Jadi seakan-akan mereka wakil dari keluarga besar Bani Israel, keluarga Israel. Walaupun Bani Israel itu jumlahnya banyak, tersebar di berbagai tempat, tapi yang ada di Madinah itu ada beberapa golongan, ada beberapa suku, ada beberapa keluarga. Yang terkhusus adalah Bani Nadir. Ini salah satu nama yang ada di Madinah. Jadi seakan-akan ayat ini turun kepada
mereka lalu diajak bicara, tapi mewakili keluarga besar. Ya Bani Israel, uzkuru. Ya, di sini mengajak mereka untuk ingat, karena nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu sangat banyak, sangat besar. Jadi Bani Israel ini sebenarnya keluarga religius. Mereka adalah keluarga yang banyak menjadi nabi dan rasul. Bahkan nama-nama nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, dari 25 nabi yang disebut, itu ada 19 nabi dari Bani Israel. Jadi atau paling tidak dari Nabi Ibrahim, jadi keturunan Nabi Ibrahim. Ya, kalau dikurangi Nabi Ibrahim dengan Ismail dan Ishak, ya berarti dikurangi Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, berarti 19 kurangi 3 berapa itu? 16. Atau karena keturunannya saja, bukan Yakubnya masuk, berarti 15. Jadi ada 15 anak keturunannya Yakub yang jadi nabi. Yakubnya ya, Yakub itu sama dengan Israel. Jadi kalau kita nyebut Israel itu sebenarnya nama nabi. Awalnya adalah nama dari Yakub. Jadi satu orang punya 2 nama, dan itu sebenarnya kembar. Ya. Jadi Yakub itu alias Israel. Nah, Israel itu ada kembarannya namanya Iso. Itu nanti ceritanya agak panjang, bicara tentang keluarga dari Nabi Ishak. Nah, intinya ayat-ayat yang diturunkan ini untuk diarahkan kepada Bani Israel. Ini kalau kita melihat dari sababun nuzulnya, sebab turunnya dan masa turunnya, ini memang seperti khusus untuk keluarga besar Bani Israel, dan kesannya hanya untuk masa itu yang mereka hidup. Tapi perlu juga kita ingat, Al-Quran ini tidak hanya untuk orang yang hidup saat turun. Al-Quran ini tidak bersifat khusus untuk golongan tertentu. Sekalipun redaksinya ditujukan kepada Bani Israel, tapi ayat ini juga diarahkan kepada siapa yang dengar. Artinya kita ini bukan keluarga Bani Israel. Apa ya, kita ada yang keturunan Yahudi ini? Apa ada di antara kita yang dari keluarga Bani Israel? Kan dari wajahnya kurang meyakinkan ya. Ya, artinya kita bukan termasuk golongan mereka. Tapi bukan berarti ayat ini bukan untuk kita, itu maksud saya. Jadi sekalipun ayat ini dikhususkan untuk mereka Bani Israel, jangan kemudian kita merasa tidak terpanggil. Jadi sekalipun yang akan kita bahas seputar keluarga Bani Israel yang kemudian terkenal dengan agamanya, istilahnya Yahudi, itu bukan berarti kita tidak diajak bicara oleh ayat ini. Nah, ini nanti bisa kita pahami bersama bahwa nanti sebenarnya kalau Bani Israel meliputi orang Yahudi dan Nasrani. Karena mereka yang mengaku sebagai orang Nasrani dari keluarga asli Bani Israel itu yang mengikuti Nabi Isa, itu juga dari Bani Israel. Bahkan Bani Israel yang terakhir, Nabi terakhir dari Bani Israel adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, sementara setelah itu ditutup oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jalur beda dari Bani Israel, karena jalurnya bukan dari Ishak
ya, tapi dari Ismail. Nah, jadi kita harus bisa punya bayangan peta nasab. Ya, walaupun kita bukan ahli nasab dan kita tidak perlu ikut campur urusan nasab para habaib atau bukan, itu kita nggak usah sibuk-sibuk karena belakangan ini masih ada aja orang yang meributkan urusan nasab, ya, dengan ada yang mempertahankan nasab habaib, ada yang membatalkan ya tentang nasab habaib, lalu mereka bertengkar. Sekali lagi itu adalah modus musuh untuk memporak-porandakan. Nah, susah banget tuh pagi-pagi belum sarapan ini. Ya, artinya mereka kalau bahasa yang populer itu mengadu domba gitu loh. Jadi ada pihak ketiga yang membuat umat Islam ini renggang. Umat Islam ini pecah belah. Umat Islam ini tidak lagi bersatu, tidak kokoh dan tidak kuat, sehingga diadu domba. Jadi kesannya kalau yang berwajah-wajah Arab ini harus disingkirkan, suruh kembali ke Yaman. Loh, ini nggak ada hubungan dong. Walaupun wajahnya Arab, lahirnya Indonesia, NKRI lah. Nanti kalau begitu orang yang umpamanya keturunan Belanda, walaupun lahirnya di Indonesia, suruh balik ke Belanda, ya nggak mungkin begitu. Orang yang wajahnya kebule-bulean ini harus diurut. Ini keturunan mana? Ini keturunan Amerika, sana balik ke Amerika. Ya nggak bisa begitu. Kok lucunya yang diusir hanya yang keturunan Arab gitu loh. Nah, ini kan kembali lagi biar kita tidak terbawa arus adu domba ini, modus untuk menghancurkan umat Islam. Nah, kembali ke nasab, bahwa titik tertinggi nasab yang kita maksudkan dari Bani Israel ini nanti di atasnya adalah Nabi Ibrahim. Kita masih ingat Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, ada keturunannya Nabi Ibrahim, ada Ishak. Nah, dari Nabi Ishak ini ya, itu punya anak. Dari Ishak adalah tadi Yakub, ya, atau yang kemudian terkenal dengan Israel. Nah, ini nanti anak keturunannya jadi nabi banyak sekali. Kemudian dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, ini hanya Nabi Ismail yang jadi nabi. Keturunan ke bawah nggak muncul dari mereka nabi, tapi malah justru jadi penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya antara Bani Israel dengan Nabi Muhammad SAW ini satu nasab. Jadi seharusnya akur, ya, kerabat, nyambung. Walaupun nyambungnya nenek moyang jauh sekali, tapi ujungnya nyambung dan bisa terdeteksi ya jalur nasabnya. Kalau kita ini kan tipe orang yang tidak menghafal nasab. Coba kalau kita ditanya siapa namamu, bapakmu, kakekmu, bapaknya kakekmu, terus bapaknya kakekmu, secara bingung itu. Kita nggak punya daftar nama nasab. Jadi paling level kita hafal bapak kita, kemudian bapaknya bapak kita atau kakek kita. Paling tingginya bapaknya kakek kita, itu habis itu sudah kayak terhapus gitu. Nah, ini yang mungkin kelemahan kita, nggak punya jalur nasab yang kuat. Nah, mari kita baca keterangan ringkasnya di kitab Tafsir Al-Maraghi ini. Pada permulaan surat ini, Allah memulai dengan menyebut kata Alkitab. Jadi kita membaca surat Al-Baqarah dari awal. Dzalikal kitab la raiba fi. Jadi ada kata Alkitab. Nah, yang dimaksud Alkitab di awal-awal surat Al-Baqarah ini adalah kitab Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Ya. Kemudian setelah menyebut kata Alkitab,
Allah menggambarkan tentang berbagai golongan manusia, ya, yaitu diawali dengan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, yaitu mereka mukminun, alladzina yu'minuna, ya, mereka yang beriman. Atau mungkin kalau kita kembali kepada ayatnya adalah al-muttaqin, yaitu golongan orang muttaqin. Itu di ayat awal itu, lalu sampai ke ayat 5 dalam awal Al-Baqarah itu bicara tentang orang-orang muttaqin, orang-orang takwa. Jadi 3 ayat, ya, dari ayat 2 atau ayat 3, 4 dan 5. Nah, kemudian nanti bicara tentang orang-orang yang ingkar kepada hidayahnya atau orang-orang kafir. Jadi ayat, coba kita nanti mengurut kembali dari awal Al-Baqarah ini sudah sampai ayat 40, suruh kembali lagi ke awal ini. Jadi mengingat, namanya murojaah ini. Jadi dalam membaca tafsir ini diajak untuk murojaah atau mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari, yaitu tadi ayat 3, ayat 4, ayat 5 itu gambaran orang-orang takwa yang di dalamnya menunjukkan iman kepada Al-Quran. Ini ayat 4 itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu yang mereka beriman kepada Al-Quran. Kemudian pada ayat 6 dan ayat 7 itu menggambarkan alladzina kafaru, yaitu mereka yang kafir, yang ingkar kepada hidayahnya, petunjuk. Kemudian golongan yang ketiga, ini terjemahnya lucu ini, ada yang linglung. Jadi untuk istilah orang-orang munafik ini terjemahannya linglung. Jadi orang yang penampilannya beriman tapi hakikatnya kafir, ini diistilahkan dengan terjemahan linglung. Sebenarnya maksudnya adalah orang munafik, ya, itu di dalam awal Al-Baqarah dari ayat 7 sampai ayat 20. Jadi malah justru menceritakan tentang orang-orang linglung, orang-orang orang-orang munafik itu lebih banyak. Dari sifat orang kafir itu 2 ayat, kemudian sifat orang takwa 3 ayat. Jadi lainnya itu adalah gambaran orang munafik. Kemudian lanjut dulu, karena itu sebenarnya sudah kita baca di awal kitab ini. Lalu manusia dituntut untuk menyembahnya. Jadi inti daripada misi Al-Quran adalah ibadah kepada Allah. Sesudah itu Allah mengetengahkan dalil bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan dari sisi Allah kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi alladzi unzila, ini di sana bima unzila ilaika, ya, dengan apa yang diturunkan kepadamu. Tapi juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengimani wa ma unzila min qablik. Jadi iman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya mengajarkan iman Al-Quran, bukan hanya Al-Quran saja yang diimani, tapi kitab seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, kemudian Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, itu wajib diimani. Jadi bukan hanya untuk orang bukan hanya Al-Quran saja. Jadi umat Islam itu harusnya ya iman kepada mereka, iman kepada isi kitab-kitab suci itu. Jadi nggak boleh kita mencaci maki Injil, nggak boleh kita menyalahkan Taurat, nggak boleh kita menghilangkan Zabur, itu nggak boleh. Cuma masalahnya
nanti Zabur mana yang perlu kita baca atau kita yakini imani, Taurat yang mana yang perlu kita ambil pelajaran darinya, kemudian Injil yang seperti apa yang mesti kita baca. Lah ini yang jadi masalah. Selanjutnya, lalu kepada yang ragu-ragu ditantang dengan hal-hal yang melemahkan dan menakutkan mereka. Kemudian Allah membantah orang-orang kafir dan mengutarakan kepada mereka bukti serta keterangan yang sangat jelas, yaitu berupa menghidupkan mereka 2 kali dan mematikannya 2 kali. Kemudian Allah menuturkan penciptaan langit dan bumi untuk dimanfaatkan manusia dan diciptakan mereka melalui berbagai periode yang berlainan. Jadi ini ringkasan ayat-ayat yang sudah kita baca. Di sini Allah berbicara kepada bangsa dan umat-umat yang kedatangan nubuat. Nah ini masuk pada ayat ini. Di sini maksudnya mulai ayat 40. Jadi tadi seakan-akan ringkasan dari ayat 39 mundur ke ayat 1 dari Al-Baqarah, itu diringkas dengan kalimat-kalimat tadi. Nah sekarang di sini ya, yang kita akan baca itu membahas tentang bangsa dan umat-umat yang kedatangan nubuat. Bani Israel itu ada para nabinya. Nah ini kalau kita menyebut kata Israel itu kesannya ke penjahat itu. Jadi umpamanya sekarang di Israel itu kan sebenarnya ada penguasa itu Zionis, yang menurut orang-orang Yahudi di Israel mereka juga tidak sepakat, tidak sepakat. Apalagi perang bagi mereka ini melanggar aturan. Jadi kadang kita juga bingung mau mengatakan Yahudi Israel. Itu juga ternyata sebagian orang Yahudi di Israel menolak ya, adanya Zionis itu. Bahkan mereka mengatakan sebelum ada Zionis ini, mereka hidup bisa berdampingan dengan umat Islam, bisa berdampingan dengan Nasrani. Jadi akur, ada 3 agama di Palestina, mereka berdampingan aman-nyaman. Seperti kita lah di Indonesia, mau ada Islam, ada Nasrani, Kristen, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Hindu, ada Buddha, damai. Dan itu yang pernah dialami oleh orang-orang Yahudi di sana. Justru Benyamin Netanyahu ini adalah orang yang menjadi biang keroknya perang saat ini. Jadi dia adalah penjahat perang yang seharusnya harus ditangkap. Tapi ya sampai sekarang hanya instruksi dari PBB, nggak ada langkahnya ini. Malah semakin membabi tambah buta lagi. Ya, jadi sudah kayak babi buta sudah. Itu membunuh banyak orang. Sekarang di Libanon sudah ribuan orang dibantai. Ya, jadi atas, walaupun yang ngebom adalah tentara, tapi kan atas nama instruksi Menteri Menteri Pertahanan, atau di sana ada kabinet perang Israel. Nah ini bahkan sekarang sudah melebar dari Palestina, Hamas di Palestina, kemudian di Lebanon banyak juga korbannya, sudah ribuan, ke Syria juga sudah banyak korbannya, dan menyeret ke negara-negara lain. Ada di Beirut ya, itu katanya gudang senjatanya Rusia dibom. Kemudian di Suriah itu ada tempat kayak pom bensinnya milik Prancis, itu juga dibom. Ini kan menuju ke perang dunia ketiga ya. Makanya dunia nggak baik-baik saja, walaupun presidennya mau ganti gitu. Nah ini tadi Pak Budi menyinggung mau pelantik, mau ikut pelantikan atau gimana ya? Sebentar lagi ini. Ya, jadi kita akan baca selanjutnya. Jadi perlu kita pahami bersama ya. Dan buku ini ditulis sebelum ada peperangan ini ya, karena ini sejak tahun 1365 ya.
Jadi ini sudah terselesaikan buku ini sebelum suasana saat ini. Nah, kemudian di sini dilanjutkan, dimulainya dengan menyebut umat Yahudi, ya, karena mereka bangsa yang terdahulu menerima kitab-kitab samawi. Jadi Bani Israel diawali dengan agama yang tampak itu adalah Yahudi. Kemudian digambarkan yang paling benci terhadap mukmin, dan karena masuknya mereka ke dalam Islam akan menjadi hujah atau alasan yang kuat untuk mengalahkan umat Nasrani dan lain-lainnya, ya. Jadi ini intinya untuk menunjukkan bahwa orang Yahudi tahu akan adanya nabi terakhir, tapi kemudian mereka benci terhadap orang yang beriman, ya. Dan juga mereka membenci juga sebenarnya kepada umat Nasrani. Jadi ini tiga agama saling berbenturan. Seharusnya satu jalur dari Yahudi itu mestinya ke Nabi Musa, ajarannya juga iman kepada Allah, tauhid. Kemudian Nasrani itu mestinya rujukannya kepada Nabi Isa, itu juga tauhid, la ilaha illallah. Kemudian Islam, umat Islam rujukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga la ilaha illallah. Jadi tauhid semua, ajaran mau Yahudi, Nasrani, Islam, ini seharusnya satu grup gitu loh. Jadi satu misi, ya, sama, mengajak ibadah, mengajak tauhid kepada Allah. Tapi kenapa terjadi perselisihan? Nah, ini ada memang penyelewengan yang terjadi. Kemudian kita masuk pada tafsirnya, ya, yaitu awal ayat 40. Ternyata waktunya kurang 7 menit. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ya, ingatlah nikmatku yang telah aku karuniakan kepadamu. Maksudnya, ingatlah nikmat-nikmatku dalam hatimu dengan jalan memikirkan untuk mensyukurinya dengan lisan. Di sini mengandung isyarat bahwa mereka melupakannya dan tidak lagi mengingatnya dalam hatinya. Jadi orang-orang Yahudi, ya, dari Bani Israel seperti lupa nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ayat ini juga tidak menjelaskan nikmat yang mana yang dimaksud. Padahal yang dimaksudkan ialah, ini penjelasannya, nikmat kenabian yang lama sekali diberikan kepada mereka, sehingga mereka disebut bangsa pilihan Tuhan. Jadi mereka sebenarnya punya status bangsa pilihan Tuhan, itu wajar. Karena Bani Israel banyak nabinya, itu nikmat. Jadi keluarga besar, ya, itu menjadi nabi. Ya, tadi kalau kita hitung dari kira-kira 15 nabi dari anak keturunan Israel, yaitu Yakub alaihissalam. Ya, kalau total dari keluarga Nabi Ibrahim 19. Ya, jadi yang sebelum Nabi Ibrahim jelas itu kan beda keturunan. Nggak mungkin keturunannya, oh ini keturunan Ibrahim tapi atasnya kan nggak mungkin. Atau yang sezaman dengan Nabi Ibrahim itu Nabi Lot. Ya, itu sezaman. Karena kalau kita baca kisahnya, sebelum umat Nabi Lot yang mereka istilahnya kalau zaman sekarang apa ya, suka sama sejenis apa,
homo, ya, homo LGBT, ya, itu adalah umat yang mengikuti mestinya yang beriman baik, ya. Mereka yang maksudnya umat yang ingkar kepada Nabi Lut itu mau dihancurkan. Malaikat yang bertugas transit dulu, mampir dulu ke Nabi Ibrahim. Kita tahu ceritanya. Begitu mampir, Nabi Ibrahim tahu ada tamu, langsung menyiapkan daging kambing. Nah ini cocok ini kalau tuan rumah seperti Nabi Ibrahim, kenal orang kenal langsung dihidangi makanan dulu. Langsung dihidangi daging kambing siap santap, tapi nggak dimakan-makan. Ujung-ujungnya ketahuan kalau ini para malaikat. Ya, 3 orang yang kemudian mereka menyampaikan kami malaikat yang bertugas akan menghancurkan dari orang-orang kafir di kalangan umat Nabi Lut. Nah maka Nabi Lut ini bukan dari keturunan Bani Israel, karena memang sezaman dengan Nabi Ibrahim. Lalu di atasnya dari Nabi Adam, kemudian ada Nabi Soleh, ya kan? Ada Idris, ada Nuh. Ini bukan dari Bani Israel. Nah, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW ini bukan Bani Israel, ya. Tapi kalau Nabi Muhammad masih nyambung ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini sedikit untuk menggambarkan siapa sih Bani Israel, ya, dan nikmat apa yang mereka dapatkan, yaitu keluarga besarnya menjadi para nabi. Di sini istilahnya nikmat nubuat, ya. Jadi nikmat nubuat yaitu nikmat kenabian. Kemudian kehormatan yang pernah diberikan kepada mereka tadi namanya bangsa pilihan Tuhan. Dan nikmat yang dikhususkan kepadanya yakni mereka dilebihkan dari umat dan bangsa-bangsa lain. Wajiblah diingat dan disyukuri. Jadi mereka bersyukur bukan dengan cara bangga diri. Nah ini bedakan orang yang bangga diri, sombong, mengatakan kami bangsa pilihan, lalu ditambahi kalian bangsa tercela, terhina, pinggiran. Nah ini yang nggak boleh. Jadi mestinya mereka bersyukur kami bangsa yang dipilih Allah. Nah, itu titik, nggak usah kami adalah orang yang berketurunan baik sementara yang lain adalah buruk. Nah ini yang disalahkan seperti itu. Nah sama kita dalam melihat diri kita, ya kita bersyukur kalau kita secara keturunan baik, kemudian secara ekonomi beruntung. Itu tidak boleh kemudian mereka keturunannya jelek, mereka orang miskin, mereka fakir, mereka terhina, mereka tercela. Itu ya nggak boleh. Tapi kita alhamdulillah kami hidup nyaman, bahagia, sejahtera, apalagi merasa keturunan bangsawan, keturunan darah biru, walaupun diambil juga darahnya termerah. Nah, ini sudah darah biru. Kan ada orang yang merasa kami bangsawan, lalu melihat yang lain itu seperti terhina. Sama juga, ini hanya sekedar mengingatkan mereka yang merasa dirinya para habaib, jangan kemudian kami keturunan Nabi, min dzurriyyati Rasulillah, dari anak cucu Nabi Muhammad SAW, lalu meremehkan non habaib. Ini ya nggak boleh. Tapi kalau mereka bersyukur ternyata mereka adalah keturunan Nabi, ya alhamdulillah gitu. Nggak boleh ditambahi kami lebih baik dari kalian. Itu ya nggak boleh. Nah ini kadang-kadang ada yang berlebihan, oknum-oknum tertentu. Nah sementara ada pihak yang maaf tanda kutip iri, yang tidak merasa keturunan habaib, cari celah bagaimana membatalkan nasab mereka. Ini ya kebangetan lagi. Karena mereka kemudian memporak-porandakan suasana umat Islam yang sudah bersatu ini. Kalau ada oknum, ya jangan kemudian disamaratakan semua habaib buruk, semua habaib jelek. Nah ini nanti malam di dekat tempat saya itu ada pengajian
yang mengisi adalah seorang Habib. Itu sudah mulai disebarkan video. Habib ini suka dugem, Habib ini suka main ini biliar, suka yang ditampilkan yang jelek-jelek. Intinya nggak usah datang, ini orang jelek, orang buruk, orang akan. Mulai ada sisi yang lain mengadakan pengajian, yang lain menghalang-halangi. Udah itu orang jelek, nggak usah datang. Masalah ini kan jadi menghalang-halangi kebaikan. Lalu apa sih tujuan mengadu domba ini? Wong domba aja nggak pernah berantem mau. Nah, jadi ini waktunya sudah habis, ayatnya belum tuntas ini. Ya, sebentar, kita tambahkan dikit bahwa sebagian dari cara mensyukurinya ialah mengimani setiap nabi yang diutus Allah untuk memberi petunjuk. Tetapi tidak demikian halnya, malah justru mau menjadikan kenikmatan ini sebagai alasan untuk berpaling dari Nabi Muhammad SAW dan mengejeknya. Karena mereka sangka bahwa karunia Allah itu hanya khusus untuk mereka saja, sehingga Nabi Muhammad yang diutus Allah, sehingga Nabi yang diutus Allah hanya dari kalangan mereka. Jadi mereka menganggap ya yang namanya Nabi harus dari Bani Israel. Kalau bukan Nabi dari Bani Israel nggak boleh diakui. Lalu mereka mencoba cari cara untuk mematahkan keburukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diurut. Nabi Muhammad itu memang sampai jalurnya Nabi Ibrahim, tapi dari istri yang mana? Ini di otak itu. Dari istrinya Hajar. Hajar itu siapa? Hajar itu seorang budak. Budak mana? Budak yang diberikan oleh Raja Mesir. Ya, waktu itu sama Sarah dan seterusnya. Intinya ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu keturunan Ismail yang keturunan budak Hajar, walaupun bapaknya Ibrahim. Beda dengan kami Bani Israel, itu keturunan dari Nabi Ibrahim jalur Sarah yang orang Haron itu orang Turki. Jadi satunya Bani Israel itu nyambungnya ke Turki itu, karena asal ibunya itu Turki, tapi bapaknya itu dari Babylon, itu dari Irak. Berarti Bani Israel itu aslinya Irak. Wah, ini kan nyambung lagi itu. Tapi ternyata musuhan juga. Angel ini, angel lah nanti kandani mobil. Angel. Jadi sadar tapi ya tetap ngeyel gitu. Nah ini sama ini yang pimpinan-pimpinan di Zionis. Jadi kita nyebutnya Israel itu tambah Zionis. Ya Zionis Israel itu mereka melarang negara-negara lain punya senjata nuklir, tapi mereka punya nuklir yang terbanyak loh, kan kurang ajar loh. Jadi larang Iran nggak boleh punya nuklir. Dulu Saddam Hussein presiden Irak dituduh menyimpan nuklir lalu diobok-obok. Ya, ini untuk memporak-porandakan umat Islam di sana, hancurkan, bunuh Saddam Hussein. Diadu domba antara Syiah dan Ahlussunnah dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya Israel Zionis ini memiliki senjata nuklir. Nah ini dalam ceritanya dunia, kalau terjadi perang dunia ketiga ini senjatanya nuklir semua. Jadi Israel sudah siap mengebom Iran ya, dengan senjata nuklir. Tapi Iran juga gak mau kalah, dalam waktu singkat bikin senjata nuklir juga, dan didukung Rusia yang sudah siap ya dengan nuklir. Wah, ini kita jadi nonton film ini nanti, film yang mengerikan bagikan kiamat ya. Ini kita doa mudah-mudahan dunia aman-aman saja ya, mudah-mudahan mereka pada sadar kembali kepada jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri karena setelah ini kita sholat dulu, sholat syuruk sudah waktunya, dan jangan lupa siap sarapan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu